Oke, mantap. Thank you banget ya Ben ya. Tadi hepatitis B udah dirangkum nih dalam waktu 45 menit doang ya, dari A sampai Z. Oke, Ben ini ada pertanyaan tambahan nih dari Felix nih barusan tentang vaksinasi. Ben boleh minum dulu Ben, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Felix ya. Aku bacain ya. Jadi selamat malam kok, izin bertanya. Bagi orang yang udah melakukan vaksinasi lengkap sesuai dengan program vaksinasi pemerintah, terus udah dicek nih titernya lebih dari 10. Apakah dibutuhkan booster ketika dewasa? Atau sudah tidak perlu karena udah dianggap seroprotektif? Gimana? Thank you. Oke, terima kasih. Tadi dari Fer ya pertanyaannya ya. Oh, Dari Felix. Felix. Oke, Felix terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini menjadi pertanyaan yang cukup sering ya, terutama teman-teman yang mau koas ya. Biasanya itu kalau kita mau vaksin yang anak-anak kan biasanya lengkap tuh, yang hepatitis B di anaknya udah lengkap. Tapi saat mau dewasa sebelum vaksin itu biasanya dokter umumnya akan menganjurkan untuk periksa titer anti HBs dulu. Tuh. Jadi sebelum periksa dicek dulu titer anti HBs-nya. Kalau titer anti HBS-nya di bawah 10, maka diulang gitu. Regimen vaksinnya diulang 3 kali dosis. Nanti setelah 3 kali dosis, dicek kembali di follow up. Apakah anti HBS-nya sudah lebih dari 10? Kalau misalnya sudah lebih dari 10, maka sudah selesai. Kita sudah punya kekebalan tubuhnya gitu. Dan disarankan juga nih, ini buat yang udah vaksin juga ya, yang sudah punya titer anti HBS-nya tinggi. Sarannya setiap 10 tahun sekali, ya, mungkin udah setiap 10 tahun ya, jangan lupa follow up lagi. Periksa sekali deh medical check up anti HBS-nya, terutama kalau kita dokter ya. Kalau anti HBS-nya udah mulai di bawah 10, maka ulangin lagi vaksinnya. Gitu. Jadi memang kalau udah vaksin, anti HBS-nya sudah bagus, ya udah kita nggak perlu vaksin lagi. Tapi tiap 10 tahun, ya medical check up aja sekali-sekali. Kan cuma kayak ambil darah ya. Kalau misalnya HBS udah mulai di bawah 10, ulangin lagi vaksinnya. Kayak gitu. Cukup jelas nggak, Felix, untuk penjelasannya? Jelas ya? Oke deh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, boleh nih yang mau bertanya. Mumpung Beben udah belajar sampai dalam ya, Ben. Jadi boleh nih ditanya apa aja ke Beben. Oke, ada Oke, lagi yang mungkin mau bertanya? Oke, iya nih, mungkin sambil nunggu kalian kalau mau mikir nih ya mau nanya apa, ini aku share kalian link feedback form untuk kelas hari ini tentang hepatitis B ini. Singkat aja, nggak sampai 30 detik, tinggal pilih-pilih-pilih, udah gitu. Terus di bawahnya juga aku share ada link open chat Sito. Jadi link open chat Sito ini nanti kalian bisa join, terus kalian bisa tanya apapun tentang pelajaran di sana, bisa tanya satu sama lain ke teman-teman yang ada di sana, atau bisa juga tanya ke kita-kita. Ntar kita-kita juga bakal ada di dalam situ. Jadi kan kalau durasi gini kan terbatas ya, jadi kalau di situ kita bisa tanya kapan aja. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh banget nih, kita masih ada waktu. Kalau tidak, ini saya mau lihat dulu nih. Kita lihat ya Dokter Ellen ya, siapa yang ngerti? Ayo coba yang ngerti raise hand-nya. Aku mau lihat apa yang sudah didapat nih hari ini. Ayo, yang ngerti coba raise hand-nya, yang sudah paham. Ayo, aku mau lihat nih. Coba yang sudah mengerti materinya boleh raise hand biar jadi evaluasi juga nih. Ayo, mana Wah, nih? nggak ada yang angkat nih. Oh, berarti nggak ada yang ngerti nih. Wah, kita ulang lagi ya. Sampai jam 9 nih kayaknya. Aduh, mesti diulang ya. Mungkin ini Ben, ada yang nanya nih, berarti masih ada yang masih penasaran nih sama hepatitis ya. Ini ada pertanyaan dari Fer. Kok boleh kasih tips cara jawab soal-soal hepatitis nggak? Oke, baik. Kalau mau yang sampai latihan soalnya, aku ajak teman-teman ke kelas yang open class atau private class ya. Karena benar-benar kita sudah siapkan 100 soal untuk teman-teman latihan hepatitis B sampai pakem ya. Tapi karena ini free class, aku ajarin tips and triknya aja ya buat nentuin apa namanya hepatitis B ya. Prinsipnya begini, kita ke grafik yang tadi ini. Ini yang penting pegang aja grafik ini baik-baik ya. Nih, kalau fase dari patofisiologinya, ya, kalau immunotolerance, virusnya udah berkembang, ya, udah beranak pinak di dalam badan,
tapi tubuhnya belum lawan, ya. Kalau tubuhnya belum lawan, tubuhnya belum perang nih lawan si virusnya, maka cuma ada dua kemungkinan fasenya. Dia fasenya immune clearance atau low replica. Sorry, dia ada dua kemungkinan antara immune tolerance atau low replicative phase. Ingat, jadi satu patokannya kita lihat SGOT SGPT-nya. Kalau SGOT-nya masih normal, ya masih belum naik nih, berarti dia immune tolerance atau fase low replicative phase, ya atau carrier. Jelas ya? Satu. Kedua, kita lihat dari HBV DNA-nya, ya HBV DNA-nya. Kalau HBV DNA-nya jumlah ekor virusnya sudah berkurang, sudah dikit, itu cuma dua kemungkinan, fase immune clearance atau reaktivasi. Sorry, di immune clearance atau low replikatif. Nih, di dua ini. Nih, saya ulangin ya. Ini aku pakai bolpen. Jadi kalau SGOT, SGPT-nya bagus, cuman di fase ini, immune tolerance atau low replicative phase. Kalau HBV DNA-nya turun, kecil, itu cuma dua kemungkinan. Satu di fase low replikatif, atau di fase immune clearance, karena masih naik turun nih. Ya. Tapi kalau misalnya HBV DNA-nya tinggi, itu cuma di dua kemungkinan. Di satu, immune tolerance, atau di reaktivasi. Nih, di dua tempat ini aja. Nah, jadi kita patokannya satu SGOT, SGPT-nya. Kalau dia rendah, berarti low replikatif atau immune tolerance. Satu. Kalau SGOT, SGPT-nya tinggi, kan berarti tinggal di immune clearance atau reaktivasi. Titik. Nah, terus kita tinggal lihat HBV DNA-nya. Kalau HBV DNA-nya udah turun, berarti antara immune clearance atau carrier, inactive carrier atau imunolaten, ya. Tapi kalau tinggi, immunotolerance atau reaktivasi. Gitu aja patokannya. Jadi kita tinggal lihat SGOT sama HBV DNA. Yang lain-lainnya itu pelengkap aja, ya. Kalau misalnya mau tambah lagi slot di otaknya, mau tambahin HBeAg, ya HBeAg berarti antara immune tolerance atau immune clearance gitu. Tapi kalau paling gampang sih patokannya lihat HBV DNA sama ALT aja gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari tadi siapa yang nanya itu ya? Tips jawab soal ya dari Fer, udah cukup jelas nggak? Iya. Udah cukup jelas ya. Oke. Udah mantap tuh katanya Mantap. ya. Ada lagi yang nanya? Oke, ini habis Fer nanya soal kayaknya mulai ke trigger nih. Jadi banyak pertanyaan nih Ben. Aku bacain ya Ben. Oh, silakan. Ini dari Jason Gautama. Malam dokter, izin bertanya, untuk tata laksana dengan transplantasi hati pada hepatitis B, kira-kira indikasi dan kontraindikasinya apa aja ya dok? Oke, berarti kita ke terapi spesifik tadi ya. Ke bagian subbab yang terapi spesifik ya. Oke, transplantasi hepar ya. Kalau pada pasien dengan transplantasi ya hepatitis B, indikasi terapinya adalah kalau misalnya pasiennya sebelumnya ada hepatitis B, maka analog nukleosida harus dikasih. Ya, jadi dari sebelum transplantasi pun si resipiennya, si penerima liver barunya itu harus sudah minum nukleosida sebelum transplant. Ya, dan setelah pasiennya transplantasi sudah masuk nih livernya udah dioperasi, maka pasiennya harus mendapatkan hepatitis B imunoglobulin dan nukleoside analog. Ya, karena apa? Kita mencegah supaya virus hepatitis B yang ada di dalam tubuh resipiennya jangan sampai masuk ke hepar yang baru ditransplant, baru diganti itu. Nah itu indikasi pemberian pengobatannya. Dan kalau ditanya apakah bisa di stop, dihentikan, jawabannya enggak ya. Kalau pasien hepatitis B itu yang sudah transplantasi, dia sudah harus minum nukleoside analog terus-menerus gitu. Karena ya kita tidak mau si virus hepatitis B yang tersisa itu sampai masuk menginfeksi liver yang baru gitu ya. Oke, dari tadi Jason ya yang bertanya ya. Apakah cukup jelas Jason untuk pertanyaannya? Kontraindikasi, kalau kontraindikasi mungkin saya perlu baca lagi ya, perlu baca lebih lanjut ya untuk kasus transplantasi. Soalnya masih belum tahu, nanti mesti baca lagi untuk ini jadi PR ya. Terima kasih Jason untuk pertanyaannya. Apakah cukup jelas nggak Jason untuk pertanyaannya? Untuk penjelasannya? Oke, baik. Cukup jelas ya. Udah cukup. Mungkin nanti bisa dijelasin lagi di chat
di chat grupnya ya Ben ya, atau di open chat tuh nanti juga bisa buat bahan diskusi ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia Marcelin. Malam kok, misalnya kalau setelah divaksinasi, titernya nggak bertambah juga nih. Apa itu artinya secara sistem imun nggak mampu membentuk anti-HBs? Kalau iya, dan akhirnya kena hepatitis B, apakah anti-HBs-nya juga akan susah terbentuk? Gimana tuh? Oke, terima kasih Cynthia untuk pertanyaannya. Kita ngomong dari tindakannya dulu ya. Jadi kalau misalnya pasien sudah disuntik vaksin hepatitis B 3 kali, ya, ternyata anti HBS-nya jelek, maka pasien tersebut mesti ulangin lagi vaksinnya. Ya, dirangsang terus sistem imunnya supaya mengenali virus hepatitis B. Itu nomor satu. Tapi yang kedua, kita juga mesti evaluasi apa yang terjadi dengan sistem imunnya sampai tidak bisa naikin HBS-nya dong. Logikanya kan gitu ya. Nah, itu kita masih melihat apakah mungkin ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan imunokompromis gitu. Misalnya ada riwayat HIV-nya atau mungkin ternyata ada malnutrisi ya. Kalau kita kekurangan nutrisi ya, nutrisi-nutrisi vitamin atau mineral tertentu itu juga bisa mengurangi kemampuan kita meningkatkan kekebalan tubuh dan juga kondisi vaksinnya mesti dievaluasi juga. Apakah saat kita vaksin badannya sedang tidak fit? Nah, itu mesti dicek juga. Kemudian apakah vaksin yang diberikan vaksin yang berkualitas? Hati-hati, jangan-jangan vaksinnya misalnya tidak baik gitu. Kalau kita mendapatkan vaksinnya di tempat yang tidak baik gitu ya, tempat yang tidak terstandar, bukan di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Nah, itu yang mesti diwaspadai dari hepatitis. Makanya sebaiknya kan kalau kita vaksin ya vaksinlah di tempat yang fasilitas kesehatan yang beneran, yang resmi. Karena kan di situ ada manajemen vaksinnya dengan baik. Ya. Nah, kalau misalnya anti HBS jelek, bagaimana? Apakah bisa parah nggak kalau kena hepatitis B? Ya, jawabannya tergantung ke sistem imun kita. Gitu. Kalau ternyata sistem imun kita sedang tidak fit, ya tetap saja kita bisa mengalami infeksi kronis hepatitis B. Kedua, terpengaruh juga dari usia saat kena hepatitis B-nya. Kalau misalnya hepatitis B-nya lagi bayi, misalnya kita sudah pernah kena hepatitis B saat bayi, ya itu pasti tetap akan jelek, ya, tetap akan parah juga infeksi hepatitisnya, tetap jadi hepatitis B kronik. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Cynthia ya, untuk pertanyaannya? Oke? Ya, oke, siap. Udah jelas nih katanya Ben. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang cukup kritis ya, dari Matthew. Malam dok, izin tanya lagi. Apakah pada semua pasien dengan viral load hepatitis B tinggi perlu dilakukan screening untuk hepatitis D untuk melihat koinfeksi atau superinfeksi? Atau itu cuma dilakuin kalau misalnya ada indikasi yang khusus aja gitu? Gimana? Oke. Ini dalam ya, kita dalam kasus hepatitis B, satu kecurigaan superinfeksi itu kita lihatnya dari klinis. Ya, tentu kalau misalnya pasiennya dari infeksi hepatitis B kan kita bisa lihat dari perjalanan klinisnya sendiri. Ya, normalnya nih kalau hepatitis B kan gejalanya preikterik, ikterik dan perbaikan. Ya toh. Kalau misalnya gejalanya nggak ngikutin seperti ini, nggak ngikutin fasenya, misal dari preikterik, ikterik, tapi kok tambah parah nih, atau perbaikannya nggak membaik-baik nih, maka kita harus berpikir bahwa mungkin jangan-jangan si hepatitis B-nya ini disertai yang lain, atau kita sebutnya koinfeksi atau superinfeksi. Makanya misalnya ada gejala perburukan sampai ke hepatitis B fulminan, atau mungkin perbaikannya nggak beres-beres sampai lama, padahal pengobatannya sudah berjalan sampai berbulan-bulan, maka kita harus mulai melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya hepatitis D. Gitu. Memang kasusnya sih cukup jarang ya kalau secara epidemiologi. Cuman kita masih aware kalau misalnya perjalanan penyakitnya tidak wajar, tidak seperti biasanya, maka kita mesti curiga nih jangan-jangan ada screening hepatitis D-nya. Melakukan screening hepatitis D-nya itu. Nah, kalau misalnya itu menjawab ya untuk pertanyaan kapan kita mulai curiga ke infeksi hepatitis D. Kalau dalam prakteknya apakah tidak apa-apa jika tidak dilakukan? Ya sebenarnya sih hepatitis D sendiri kan tidak ada gejala khususnya ya. Tidak ada gejala hepatitis D yang tersendiri. Biasanya kan hepatitis D numpang bareng si hepatitis B-nya.
Ya, kalau misalnya di fasilitas kesehatannya bisa melakukan screening hepatitis D, silakan lakukan saja pemeriksaan screening. Tapi kalau bisa tidak bisa, ya juga tidak perlu dilakukan. Yang penting kita strict kepada regimen pengobatan itu sendiri. Ya, apakah Matthew cukup jelas penjelasannya? Oke. Oke, Ada mantap. lagi yang mau bertanya? Ada lagi nih Ben, tentang Nah, HBeAg kali ini ya. Selamat hmm. malam kok, mau tanya sebelumnya, kalau untuk hepatitis yang udah sembuh, apakah anti HBs pasti akan terbentuk secara otomatis? Atau kalau ada konversi HBeG yang negatif jadi ada anti HBe itu juga bisa jadi salah satu kriteria sembuh? Oke, baik. Ini berarti Junikat ada beberapa pertanyaan ya. Saya jawab satu-satu dulu nih. Hmm. Apakah hepatitis B yang sudah sembuh anti HBs akan terbentuk secara otomatis? Jawabannya ya, ya. Karena secara patofisiologinya sendiri, kita lihat dari perjalanan penyakitnya, ini US all in dulu ya. Jadi ketika si pasiennya ini sedang terinfeksi virus nih, kita virusnya udah mulai kenal nih, kekebalan tubuh kita udah mulai kenalin virusnya, maka kan dia akan berperang. Nah, cara tubuh untuk berperang, melakukan immune clearance itu dengan cara membentuk yang kita sebut anti HBs. Nah, anti HBs yang ini. Ini adalah antibody. Inilah marker dari imunitas HBV. Ya, ketika misalnya si tubuh kita sudah mulai perang, sudah lawan virus hepatitis B-nya, maka anti HBs-nya akan muncul. Seperti itu. Ya, kalau misalnya anti HBs-nya belum muncul, biasanya pun juga infeksinya nggak baik-baik juga. Nah, jadi mesti dievaluasi pasiennya kenapa nih anti HBs-nya nggak muncul? Apakah jangan-jangan dia imunokompromis? Tapi kalau pasiennya imunokompeten, imunnya bagus, maka harusnya anti HBs akan terbentuk, anti HBC akan terbentuk. Itu yang pertama, ya. Lalu kemudian pertanyaan Junika yang kedua ya, kriteria apakah terdapat konversi HBAG yang negatif itu bisa menjadi salah satu kriteria sembuh. Kembali lagi ke kriteria sembuhnya kita, gitu. Sebentar. Kalau kriteria sembuhnya tadi kan ada kriteria penghentian obat. Nah, ini yang menjadi kriteria sembuh, Junika. Jadi kalau klinis pasien yang membaik, tidak ada sirosis, HBeAg negatif, HBsAg negatif, inilah yang menjadi kriteria sembuh pasiennya. Gitu. Kalau misalnya HBeAg-nya masih positif, kita tetap lanjutkan sambil di follow up. Kalau ada sirosis ya nggak mungkin sembuh, tetap harus minum terus obatnya seumur hidup. Ya, ini menjawab pertanyaan yang kedua. Dari Junika, apakah cukup jelas penjelasannya? Oke, udah cukup jelas nih ya. Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan Oke, lagi Ben ternyata. silakan. Dari Erik nih, selamat malam dok, izin bertanya, apa benar walaupun pasien dinyatakan sembuh total, tapi virus tersebut masih ada di dalam tubuhnya, sehingga perlu dilakukan kontrol rutin pada orang dengan riwayat terinfeksi hepatitis B ini? Oke, terima kasih Erik untuk pertanyaannya. Jawabannya ya, karena virus hepatitis B walaupun sudah sembuh nih, sudah diatasi oleh sistem imun, sudah dilakukan pengobatan, tetap akan ada beberapa ekor virus yang masih hidup di dalam sel liver. Tetapi mungkin kadar virus yang begitu dikit, yang sangat sedikit tuh jumlah ekornya saking sedikitnya, kalau kita melakukan pemeriksaan lab itu tidak terdeteksi dalam pemeriksaan HBV DNA. Gitu. Jadi walaupun sudah sembuh, tetap harus ada follow up-nya. Ya, apalagi kalau misalnya pasiennya sedang misalnya lagi jatuh sakit, imunnya lagi nggak bagus, hati-hati bisa reaktivasi. Seperti itu. Jadi tetap harus ada follow up minimal ya antara setahun sekali gitu atau minimal 3 tahun sekali ada medical check up-nya lah untuk melihat apakah hepatitis B-nya muncul lagi atau tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih Erik untuk Oke. pertanyaannya ya. Bagus sekali nih.